Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah dan segenap pengurus wilayah khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan asbab silaturahim, dengan sebab beriktikaf, terus mempelajari tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih. Tujuannya pembenahan dan pembinaan cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malam ini di kitab yang Bapak Ibu pegang yaitu di halaman 149 baris kelima dari bawah, hampir di ujung barisan ada kalimat ajza'ahu ay kafahu. Betulkah di situ? Betul. Baik. Kalau begitu, mari kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat untuk selalu bertaklim, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, disertai sehat walafiat, beserta rizki yang murah, hasil semua maksud dan hajat kita. Keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa pada Rasulullah wa bi barakati mu'alifatan kita wa bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhatil iqtida. Pasal malam ini kemarin sebenarnya nanggung. Kita diulangi dari alinea aslinya. Alinea aslinya 149 baris kedua dari atas ada kalimat wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid. Silakan kembali diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid, dan di tempat mana saja ia sholat di dalam masjid. Bisolatil imami fi, dengan solat imamnya di dalam masjid tadi. Di posisi mana saja? Sebelah kanan kah? Sebelah kiri kah? Utara kah? Selatan kah? Bapak dan Ibu lihat di layar. Dan sah pula wa minhu jidaruhu, sholat di masjid di jidarnya. Di samping masjid itu biasanya kalau tanahnya luas ada apa namanya? Teras. Di jidarnya sah. Wa ruhbatuhu, di ruhbahnya, emperan masjid. Semacam di sini Al-Munawwarah, di atas jalan, ruhbah. Wa munaratuhu, imamnya sholat di sini, sehubungan makmumnya penuh sampai ke jalan. Kebetulan masjid itu ada munarahnya, munarah, tahu menara? Menara, ya, tempat azan. Kebetulan di situ cukup 2 orang berdiri sholat. Ada yang sholat di menaranya. Cuman menara itu allati babuha bi, pintunya memang dari areal masjid. Maka semua yang sholat di atas nama masjid, ruhbahnya, jidarnya, menaranya, semua menjadi sah berjamaahnya dengan imam yang ada di posisi normal. Jangan takut. Saya sebenarnya lagi debat dengan Ustaz Muara Baru, belum selesai. Perdebatannya adalah sholat di Masjid Darul Falah Rumah Susun. Kan imamnya di lantai 2, sedangkan banyak jamaah ibu-ibu sholat tarawih di lantai dasar. Karena kalau ke lantai 2 mungkin ibu-ibu makan buka puasanya kebanyakan, jadi naik ke lantai 2 itu ngap. Padahal pengakuan ibu-ibu kalau buka puasa itu nggak langsung makan nasi, katanya paling makan bihun doang. Tapi naik lantai kedua ngap, mungkin bihunnya 5 piringnya gimana, sampai ngap. Rata-rata ibu-ibu di sana berjamaahnya di lantai dasar. Ada Ustadz Muara Baru yang mengatakan itu tidak sah ibu-ibu berjamaah sholat taraweh, berjamaah sholat fardu, sholat idul fitri, idul adha, lain sebagainya kalau imamnya yang di atas. Itu katanya tidak sah. Saya mengatakan sah, karena ibu-ibu di lantai dasar, imamnya di lantai 2,
itu kan masih dalam satu atap masjid. Nah, kalau ibu-ibu kena di lantai dasar dianggap tidak sah sholatnya karena imamnya di lantai 2, beda lantai, berarti al-munawarah juga. Imamnya di lantai dasar, makmumnya di lantai 2, berarti nggak sah. Maka saya katakan sah. Anehnya Ustaz tersebut dia mengatakan tidak sah, tapi dikasih jadwal di situ diisi juga. Mestinya kalau tidak sah dia tidak mau ngisi karena mengatakan tidak sah. Tapi faktanya dikasih jadwal diisi juga. Nah, di sini dikatakan jidaru rohbatuhu wa munaratuhu, munarah, sholat di munarah saja itu sah, apalagi di lantai 2, bro. Bahkan di dalam kitab Jannatut Thalibin dijelaskan, jika ada seseorang bikin sensasi jamaah sholat di masjid lantai dasar, lantai 2 penuh, cuman masjid itu punya sumur timba yang sudah kering, lalu seorang itu masuk ke sumur timba, sholat di dalam sumur timba, di dalam sumur timba sholatnya, di dalam kitab Jannatut Thalibin itu juga dikatakan sah selama di tanah masjid. Padahal dalaman sumur timba daripada lantai dasar ke lantai 2. Yang penting wahwa al makmum alimun bi sholatihi, makmum itu mengetahui terhadap sholatnya imam. Caranya mengetahui, lihat di layar lagi. Au bisimain, dia caranya mengetahui bimusyahadatin, dengan melihat langsung kepada imam. Seperti barisan pertama biasa lihat langsung kepada imam, tapi kalau posisi kita di barisan paling belakang bisa lihat imam. Ya apalagi imamnya, mohon maaf, ustadznya kecil, kan nggak bisa lihat. Tapi nggak masalah, karena ada pilihan lagi. Au bisimai sautil imam, cukup mendengarkan suara imam walaupun tidak melihat gerakan imam. Pilihan lain, au pilihan, atau au bahasa Arab itu bahasa kitanya atau pilihan, atau bisimai sautil imam, mendengar suara imam, itu sudah sah. Ajza'ahu bimusyadatin au ba'di sawfin ajza'ahu, maka berjamaah yang semacam itu cukup sah. Aikafahu zalika, yakni mencukupi yang demikian itu fi sihhatil iktida, dalam sahnya bermakmum bihi kepadanya. Cuman dengan syarat malam yataqaddam alaihi, selama makmum itu tidak mendahului kepada imam. Selama tumit kaki makmum itu tetap posisinya di belakang tumit kaki imam. Seandainya ini di luar masjid itu bukan jalan, umpamanya bukan jalan, sebenarnya sah saja berjamaah di sini walaupun tidak ada pintu. Kalau tanahnya tanah masjid, semacam emperan tadi, teras tadi. Cuman karena saya juga nggak tahu persis, karena saya tidak lahir di sini. Coba bapak-bapak yang lahir di sini, yang tahu persis, Pak Haji Sidik barangkali, Mas Gimi, Haji Taufik tahu persis. Ini jalan ini sebenarnya masuk tanah masjid atau tidak? Jalan umum, bukan masjid ya. Berarti tidak sah.
kalau berjamaah di jalan melewati batas pintu. Batas pintu itu. Kalau ke sini nggak bisa, kecuali di sininya dibikin lagi pintu, bisa. Bikin lagi pintu bisa. Apa dilalahnya? Karena makmum yang ada di sebelah sini, sedangkan pintunya masih di sana. Ketika terjadi musibah terhadap imam dan makmum, si makmum pengen menolong imam, dia harus lari ke belakang dulu, muter menghadap timur, baru berbalik kanan baru bisa menolong imam. Ya, itu yang dicerminkan imamnya Rasulullah SAW. Maka tidak boleh di sini. Tapi kalau ada pintu, ketika makmum mau menolong imam, tidak mesti balik ke timur, tapi langsung masuk ke dalam masjid itu sah. Jendela tidak umum dipakai jalan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Pak Haji Umar mau bikin pintu di sini, bisa. Nggak mengganggu ini, jadi full sampai ke sini jamaah di jalan. Kalau tarawih, kenapa? Nggak bisa, nggak boleh. Kecuali jalan itu masih masuk ke area masjid. Tapi jawaban Mas Tayato tadi, jalan itu bukan masuk ke area masjid, tapi jalan umum, bukan masjid. Nah, begitu imam di sini, coba tarik benang arah kiblatnya, ikutin garis ini sampai kemana, maka makmum yang di luar itu tidak boleh lebih barat dari benang. Karena kalau lebih barat dari benang, berarti kakinya lebih barat, lebih kiblat dari kaki imam. Itu tidak sah. Maka dulu saya capek di Muara Baru ini mengarahkan kiblat masjid-masjid seluruh Muara Baru, umumnya Penjaringan, banyak bertentangan, banyak perdebatan dan sebagainya. Apa dia bilang? Nggak usah, soknya yang dimiringin, orangnya saja yang miring, katanya. Soknya tetap begini tapi orangnya miring. Bahayanya kalau orangnya tetap berbaris begini lurus, cuman dia posisinya agak miring, maka baris jamaah yang ada di sini itu kakinya pasti lebih depan daripada kaki imam. Minimal 3-5 orang sok yang di pojok sini itu kakinya sudah lebih depan daripada kaki imam. Itu tidak sah, tidak boleh. Malam yataqaddam alaihi. Penjelasannya, fa in taqaddama alaihi, maka jika ia mendahului kepada imamnya, bi'aqbihi dengan tumitnya, fi jihatihi di jihad imam, maka lantan aqid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Siapa orang yang mendahului kakinya lebih dulu daripada imam, maka sholatnya tidak sah. Kata qadumi bi takbiratul ihrami, seperti orang mendahului takbiratul ihram kepada imam, itu juga tidak sah. Nah, ketika nanti bulan Ramadan ada orang yang taraweh, posisinya di sini. Dan sekarang Herman sudah tahu, kalau tidak melarang berarti Herman bertanggung jawab atas batalnya jamaah yang sholat di sini. Karena sekarang sudah tahu. Sampai jalan-jalan Pak Kiai. Kalau jalan itu posisinya kan sebelah timur, sebelah di belakang imam, nggak masalah. Yang jadi masalah itu dia lebih depan daripada imam. Lebih depan. Kalau di jalan itu kan di belakang imam semua, nggak masalah. Sampai ke Marlina pun nggak masalah. Sholat di rumah Bu Jaimah nggak masalah. Tinggal. Itu bisa Pak. Hah? Jadi
Banget. Banget bisa. Boleh. Bisa. Tembok. Ada itu. Boleh. Kalau mau bikin pintu, ketika nanti taraweh, dimohon yang punya motor keluarkan dulu, baru selesai taraweh masukkan silat. Sah. Secara hukum sah. Karena kebanyakan juga yang masalah di situ, saya bilang nggak boleh itu parkiran itu nggak bisa. Kalau selama ini nggak bisa, karena nggak ada pintu di sini, karena nggak ada pintu nembus. Kalau sudah dibikin pintu nembus, sah. Karena ada pintu nembus. Ya, cuma modal 2 pintu sebenarnya. Ya memang ada pintu depan imam. Ya. Wala tadurru musawatuhu, dan tidak madar bersamaannya makmum li imami kepada imamnya. Tetapi sebenarnya wayundabu, dan disunahkan takhallufuhu, mundurnya makmum an imamihi dari imamnya qalilan, sedikit. Normalnya dalam berjamaah itu makmum harus lebih belakang daripada imam. Apakah jaraknya 1 shop atau setengah shop? Jawabannya situasional. Kalau memang jamaahnya banyak seperti yang kita lakukan, maka jarak antara imam dan makmum 1 shop. Kalau jamaahnya hanya 2 orang antara imam dan makmum, imamnya 1, makmumnya 1, maka jaraknya hanya setengah shot, jangan 1 shot. Tetapi juga wala yasil bihadza takhallufi munfaridan anisofi, dan tidak jadi makmum dengan mundurnya ini orang mendiri dari shot hatta la yajuzu fadilatal jamaah, sehingga ia tidak memperoleh fadilah berjamaah. Jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti makmumnya tidak dapat fadilah berjamaah. Imamnya di sini, makmumnya di belakang di lapangan, nggak boleh. Kenapa? Di teras rumah. Oh, nggak bisa. Karena kalau dari teras rumah orang mau nolong imam, ada yang kena musibah di masjid, dia harus belok badan dulu menghadap ke timur, lalu turun tangga menghadap ke selatan, balik lagi ke sini menghadap ke utara, baru bolak belok nggak bisa. Kecuali dari sininya dibikin dibobok, dibikin pintu, silakan. Kalau dari sini dibobok dibikin pintu, silahkan. Jadi kalkulasinya ketika kita sholat di teras rumah, ada musibah yang terjadi di masjid, kita mau menolong imam itu nggak berbalik badan dari arah kiblat. Itu patokannya. Itu patokannya. Nggak berbalik badan dari arah kiblat. Makanya saya bilang rumah Bu Jemah, rumah yang ini nih, Tante Mini, itu sah berjamaahnya walaupun dia di dalam rumah. Beruntung sekali yang punya rumah ini. Orang sudah sibuk azan, dia ngopi di rumah, sholat berjamaah. Begitu imamnya Allah Akbar, kopi di samping. Yang di masjid astagfirullah wiridan, dia udah ngopi lagi. Enak. Itu permasalahan satu, sholat sama-sama di dalam masjid, makmumnya di masjid, imamnya juga di masjid. Sekarang ada cara yang kedua, wa in shallal imamu fil masjidi
Dan jika sholat imamnya itu di dalam masjid, wal makmumu kharijal masjid, sedangkan makmum itu di luar masjid, hala qauni qariban, dalam keadaan makmum itu dekat, minhu dari imam, al imami yakni imam, bi alam tajid musafatu ma bainahuma, yaitu tidak melebihi perjalanan antara imam dan makmum, ala salasimiati dhira'in, kepada 300 hasta. Silahkan. Imam sholat di masjid, makmumnya di luar masjid, di rumah pribadi. Yang penting jaraknya antara makmum dan masjid tidak melebihi 300 hasta. 300 hasta, kalau satu hasta ini satu siku, diperkirakan 50 cm, berarti 300 hasta jaraknya kurang lebih 150 meter. Tidak boleh melebihi jarak 150 meter antara masjid dan rumahnya. Dan di Jakarta jarang jarak kosong 150 meter, jarak kosong jarang. Jangankan 150 meter, 5 cm aja, 15 cm dipatok lagi, lumayan. Boleh. Dan juga wahwal makmum, yakni makmum itu alimum bi sholatil imami, tahu terhadap sholatnya imam. Nih, wala hailun hunaka, dan tidak ada penghalang di tempat itu, bainal imam wal makmum, antara imam dan makmum, maka jaza al iqtida'u, boleh mengikuti kepada imam. Tidak boleh ada penghalang antara makmum dan imam. Lihat di layar Bapak. Dengan kalimat tidak ada penghalang antara makmum dan imam, sehingga bi an kana yumkinul wusul il imam, seandainya makmum itu mungkin mendatangi imam, lau ardahu ma'al istiqbal, serta tetap menghadap kiblat. Seperti orang yang sholat di Ujema, ketika menemui imam itu kan tetap dalam keadaan menghadap kiblat. Min ghairi izwirarin, tidak melenceng ke utara selatan, bahkan wan itobin, tidak berbalik badan ke sebelah timur. Itu sah. Tetapi pertanyaan Bu Haji Endang tadi, kalau dari teras mau menuju ke pengimaman itu kan harus in-itob, berbalik badan, terus muter dan melenceng. Itu tidak boleh. Fala yaduru qaulul kiblat an yaminihi, tidak menjadi masalah kiblat itu belah tangannya, di belah kanannya, au yasari, atau sebelah kirinya, enggak masalah. Rumahnya itu di sebelah selatan masjid seperti rumah Dengkalu, enggak masalah. Enggak lurus masjid, cuman agak ke selatan, enggak masalah. Au di utara sebelah kanannya. Rumah siapa yang samping? Rumah Pak Rojak, enggak masalah, enggak mesti lurus. Maka tadi sholat bagaimana di jalan, enggak masalah. Yang penting di belakang imam. Mau di sebelah kanan kek, yang ini mau di sebelah kiri kek, enggak masalah. Yang penting posisinya tetap di belakang imam. Dan tidak ada penghalang antara makmum dengan imam. Kalau seandainya makmum harus menolong imam. Waktu tabarun musafatul madkur, dan dihitung perjalanan tersebut itu min akhiril masjid, dari akhir masjid.
Jadi jarak antara makmum bukan dengan imam, tetapi dengan masjid yang jaraknya tidak boleh melebihi 150 meter. Bukan antara makmum dengan masjid, tapi antara makmum yang di tanah luar masjid dengan masjid, bukan dengan imam. Yang terakhir, yang pertama kita bahas tadi berjamaah, makmum dan imam sama-sama di masjid. Yang kedua, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Atau dibalik, wal makmum kharijah. Atau dibalik, makmumnya yang di masjid, imamnya yang di luar masjid. Itu sama hukumnya seperti tadi. Yang ketiga sekarang, berjamaah antara makmum dan imam sama-sama di luar masjid. Wa in kana al-imam wal makmum fi ghairil masjid, dan jika ada imam dan makmum itu di selain masjid. Di mana berjamaahnya? Imma fadain, imma di tanah lapang, berjamaah di lapangan seperti Idul Fitri, au binain, atau sebuah bangunan kosong, berjamaah di gedung gor, gelanggang olahraga. Fasyartu, maka syaratnya alla yazida ma bainahuma ala salasimi'ati dhira'in, tidak boleh lebih daripada 300 hasta antara makmum dan imam. Ini antara makmum dan imam, bukan antara masjid dan makmum. Wa alla yakuna bainahuma hailun, dan tidak boleh dan jangan ada antar imam dan makmum itu penghalang, kababin, seperti pintu di gor, lapangan luas, cuma di sebelah baratnya ada kantor, imamnya di kantor, makmumnya di luar. Bukan di luar maksudnya apa? Hah? Di ruangan. Imamnya di kantor, makmumnya di ruangan gor itu, cuman kantornya ada pintunya dikunci. Itu tidak boleh berjamaah seperti itu. Walaupun niatnya untuk mengamankan imam, itu tidak boleh, karena harus ada interaksi antara makmum dengan imam, antara imam dengan makmum. Ketika imam itu di kantor dan makmumnya di luar kantor, di dalam, walaupun masih di dalam bangunan, karena ada jarak penghalang antara makmum dengan imam, itu kababin, seperti pintu, itu tidak boleh. Selanjutnya kita akan masuk kepada pasal sholat qasar. Ini perlu dipelajari. Orang waru-waru rata-rata akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Syafi'iyah. Oleh karena itu sangat senang kalau diajak ziarah. Dan saya juga senang ziarah. Cuman saya benci kepada orang ziarah. Bukan benci ziarahnya, benci kepada rombongan ziarah. Seringkali rombongan ziarah itu menghabiskan uang puluhan juta karena ziarahnya sampai ke Bali dan lain sebagainya, tapi di perjalanannya tidak melaksanakan sholat. Padahal mereka juga sadar ziarah itu hukumnya sunnah, sholat itu hukumnya wajib. Kenapa yang sunnah dikejar-kejar, yang wajib ditinggalkan? Apalagi
emak-emak yang pergi ziarah itu sebenarnya ibunya lagi sakit di rumah, membutuhkan pelayan anaknya, ditinggal oleh anaknya tinggal ziarah. Suaminya kerepotan, apa kata emak-emak, gua mau ziarah ya, lu anak kecil bocah urusin sama lu ya. Ziarahnya enggak sholat asar. Ketika ditanya, salah satu jawabannya kenapa mereka enggak sholat, karena mereka tidak tahu tata cara sholat qashar. Nanti ke depan kita akan kaji bagaimana pasal sholat jamaah, pasal sholat qashar, baik jamaah takdim maupun jamaah takhir dan lain sebagainya. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.